Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini. Dan saya berharap semuanya kita dalam keadaan yang sehat, tetap semangat. Dan mari terus buka hatimu untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan renungan-renungan rohani. Dan itu yang akan membuat kita sadar akan dosa-dosa kita, akan kekurangan-kekurangan kita. Jangan tutup terus hatimu, karena berhati-hatilah, termasuk firman Tuhan ini mau mengingatkan kita. Orang-orang yang selalu tinggal dalam dosa, orang yang menabur di dalam dosa, dia akan menuai maut. Orang-orang yang menabur di dalam kejahatan, dia akan menuai penderitaan. Oleh karena itu, mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hidup kita akan bersukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Hosea pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Hosea pasal yang ke-12 ayat Hosea pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada pepatah yang mengatakan apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Ketika kita menabur angin, maka badailah yang kita tuai. Ketika kita menabur kata-kata kebencian, maka kita akan menabur cacian atau makian dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, maka kebaikan itu yang akan datang. Sukacita yang akan datang. Berkat demi berkat yang akan datang. Tetapi sekali lagi ketika kita menabur dosa, menabur kejahatan, maka penderitaan, kesusahan, bahkan hukuman yang kekal itu akan engkau miliki. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, sama seperti hari ini, firman Tuhan ini mau mengingatkan umat pilihan Tuhan bangsa Israel, mereka sudah terlalu lama tinggal dalam dosa, melakukan dosa, tinggal dalam kejahatan. Dan mereka selalu saja bertindak sesuai dengan pikirannya dan jauh daripada kehendak Tuhan. Hati-hati ini saudara-saudara, ini mau mengingatkan kita sekarang. Ini sangat relevan sekali dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang yang hanya mengandalkan pikirannya, bahkan meninggalkan Tuhan, menjauhkan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Yeremia itu ya, Yeremia 17 ayat 5 kalau nggak salah ya. Yang dia katakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hanya mengandalkan pikirannya sendiri dan menjauhkan Tuhan dari hidupnya. Terkutuklah. Hati-hati saudara-saudara. Makanya kita yang hanya selalu memakai pikiran kita tanpa berserah kepada Tuhan, tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa berdoa kepada Tuhan, maka kita adalah bagian orang-orang yang terkutuk. Nah, ini coba sudah diingatkan apa yang akan terjadi ya, yang sedang terjadi dalam kehidupan umat pilihan Tuhan dari ayat sesudah firman Tuhan ini. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan. Jadi mereka sudah membajak, menaburkan ya kefasikan, menanam kefasikan, lantas mereka menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu. Ini yang mengandalkan kepada kekuatan manusia. Bangsa Israel mengandalkan apa? Kekuatan manusia, termasuk ke Mesir. Mereka mengandalkan Mesir karena mereka lihat Mesir itu
kereta kudanya begitu hebat. Tetapi ternyata bukan dari situ keselamatan. Tapi keselamatan itu datangnya dari tangan Tuhan. Ini yang perlu kita camkan, saudara-saudara. Ternyata keselamatan kita bukan dari jabatan kita, bukan dari uang kita, bukan dari apa yang kita miliki. Keselamatan kita itu ada dari kuasa Tuhan, dari tangannya Tuhan. Makanya saudara-saudara, umur manusia itu semakin hari semakin apa? Semakin tua. Hendaklah kita semakin bijaksana, semakin mengerti. Oh iya, ketika saya muda, saya selalu apa? Mengandalkan jiwa muda saya, fisik saya, kehebatan saya, kegantengan saya, atau kecantikan kita. Ya kan? Pikiran-pikiran yang tajam dari kita. Tetapi saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada kita bahwa setelah kita mulai tua, kita bisa mengerti bahwa ternyata itu tidak bermanfaat, tidak begitu berguna. Ternyata itu hanya alat yang diberikan Tuhan kepada kita, baik itu pikiran, penampilan kita, kemampuan kita, talenta yang Tuhan berikan, bahkan jabatan, pangkat, ya kan, harta milik kita itu, ya itu semuanya akan kita tinggalkan. Itu tidak akan bisa kita bawa kemana-mana. Saudara-saudara, orang yang dulu punya jabatan sekarang sudah pensiun. Orang dulu yang begitu hebat sekarang biasa-biasa saja. Orang dulu yang sangat susah ditemui, nah ini hati-hati loh. Hati-hati, saya mau katakan kepada kita, ada begitu banyak pejabat, itu banyak sekali alasannya ketika mau ditemui. Nah, saya mau katakan kepada kita, kalau kita sebagai pejabat, saya mau katakan kepada kita, justru kita yang mau apa? Menemukan orang lain. Berupayalah untuk apa? Untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain, bukan orang datang kepada kita. Nah, ini yang salah. Tapi ingat, setelah dia sudah selesai, baru dia menyadari, dulu orang mencari-cari aku, sekarang apa? Mana ada lagi orang yang mencari kita. Nah, yang saya mau katakan saudara-saudara, semuanya akan berlalu. Dan itu semuanya hanya masa lalu. Kalau bahasa Batak, najolo namanya. Itu dulu. Sekarang sudah tidak berlaku apa-apa. Kehebatan kita sudah tidak ada lagi. Seiring dengan umur, ya apa? Fisik kita sudah semakin lemah, ya. Kemudian kita sudah apa? Tidak begitu kuat lagi. Tidak ganteng lagi. Tidak apa? Tidak cantik lagi. Bahkan pemikiran-pemikiran kita sudah mulai kuno. Karena apa? Karena ada orang yang lebih sophisticated, lebih canggih, ya, lebih hebat lagi, lebih baru lagi, fresh graduate, ya kan, orang-orang yang memiliki ilmu yang masih segar, kemampuan mereka. Saya ingat dengan pendeta-pendeta muda yang mereka canggih-canggih, saya lihat, ya kan, mereka bikin laporan begitu cepat, padahal kita sangat susah untuk mengetik untuk apa bikin atau meramu ini bikin ke apa, ke mana, ke media sosial, kemana, pokoknya melalui email dan segala macam. Sampai detik ini saya masih sangat susah untuk melakukannya. Tapi pendeta-pendeta muda saat ini, mereka sangat cakap. Yang mau saya katakan saudara-saudara, kita ini sudah semakin lama semakin hampir tidak berguna. Jadi jangan sombong, jangan sombong, jangan angkuh. Firman Tuhan ini mau mengingatkan mereka, saudara-saudara, apa? Supaya mereka kembali ya kepada Tuhan. Makanya dikatakannya sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Mereka begitu menderita saat ini. Waktunya mereka apa? Untuk kembali kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Sampai kapan lagi kita mengandalkan apa? Hidup kita. Kadang-kadang saya heran kalau ada orang yang sudah 50 tahunan ke atas atau bahkan sudah 60 tahunan tapi masih sombong amat. Kadang-kadang saya bingung lihat, oh, ini masih dia pikir dia terus akan hidup apa? Ya kan? Nah, jadi kadang-kadang di situ orang, loh, kok nggak sadar-sadar? Sampai kapan orang sadar? Ingat, bahasa memang ini menyakitkan bagi bahasa anak-anak muda. Coba lihat, kalau kita marah-marah orang tua, aduh pak, aduh mak,
sudah bau tanah aja masih marah-marah, bertobatlah. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang ketika kita mendengarkan perkataan itu dari orang-orang muda atau anak kita, ya sedikit itu sangat-sangat apa? Sangat-sangat kasar, tapi memang itu benar. Kita sudah mulai bau tanah, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang sudah mulai tua pun masih sombong lagi, ya masih pelit lagi. Saya mau katakan kepada kita, hati-hati. Hartamu itu tidak akan kau bawa kemana-mana. Itu tidak akan berguna nanti di sorga. Di bumi ini aja itu berguna. Makanya pergunakan itu menjadi berkat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, waktunya sekarang kita mencari Tuhan. Carilah Tuhan. Jangan lagi lakukan dosa. Ingat, PSK saja. Ya, sebenarnya mereka benci kepada dirinya. Mereka merasa jijik kepada dirinya. Mereka sebenarnya sudah tidak mau lagi untuk melakukan dosa-dosa itu lagi. Tetapi kadang-kadang situasi yang membuat mereka tidak bisa apa? Keluar dari itu. Nah, kenapa umat pilihan Tuhan? Kenapa kita masih tetap juga tinggal dalam dosa kita? Tidakkah kita jijik melihat dosa-dosa kita? Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang ambil sikap, tentukan satu sikap iman kepada kita. Aku akan meninggalkan semua dosaku dan aku mau bersembah sujud kepada Tuhan. Aku mau percayakan hidupku kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Ajar kami untuk semakin bijaksana, semakin mengerti dan beriman apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Waktu kami semakin hari semakin sedikit. Biarlah Tuhan, hidup kami hanya boleh kami baktikan kepada apa? Kepada Tuhan saja. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, mari mulai hari ini carilah Tuhan. Ini waktunya. Sudah tiba waktunya kita tidak usah cari-cari hal duniawi lagi. Cari Tuhan. Ya, kita bekerja terus tapi cari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.